Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikarianti dengan NIM 24650089. Di sini saya akan mereview tentang jenis-jenis perangkat mikrokontroler dalam mata kuliah mikrokontroler, yaitu tugas 2. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu klasifikasi berdasarkan arsitektur. Yang pertama ada arsitektur Harvard, yaitu memisahkan memori program dan data, akses lebih cepat. Terus ada yang kedua, arsitektur von Neumann, yaitu satu jalur untuk program dan data, struktur lebih sederhana. Terus ada 8 bit, contohnya itu Atmega 328, ATI 85, PIC 16F. Yaitu ada 16 bit, contoh MSP430, PIC 24. Terus ada yang 32 bit, contohnya RM Cortex M XSP32. Di sini ada mikrokontroler AVR. Ini adalah contoh seri Atmega 328P, Atmega 2560 dan ATIN ini 85, yaitu kelebihannya arsitektur cepat, mudah diprogram, dan dokumentasi cukup lengkap. Kekurangannya tidak cocok untuk aplikasi berat. Di sini ada Atmega 328P, adalah mikrokontroler AVR 8 bit yang paling populer karena digunakan pada Arduino Uno menggunakan arsitektur Harvard dan teknologi RISC, sehingga memiliki efisien instruktur yang tinggi. Spesifikasi utama arsitektur AVR 8 bit, clock speed 16 MHz, flash memory 32 KB, SRAM 2 KB, EEPROM 1 KB, ion pin 23 bit saja di Atmega 2560. Atmega 2560 adalah versi besar dari Atmega 328P. Digunakan pada Arduino Mega, cocok untuk proyek kompleks yang membutuhkan banyak pin dan memori. Spek utamanya arsitektur AVR 8 bit, clock speed 16 MHz. Ini kalian bisa lihat ini apa spek utamanya. Sini ada ATINI 85. ATINI 85 adalah mikrokontroler AVR mini berukuran sangat kecil dengan jumlah pin sedikit, namun tetap cukup untuk aplikasi kecil seperti sensor, wearable device, atau proyek IoT sederhana. Nah, ini spesifik utamanya. Nah, kalian bisa lihat ini gambarnya. Terus ada mikrokontroler pitch, yaitu contoh serinya PIC16F877A atau PIC18F450. Kelebihannya itu stabil untuk industri, banyak modul bawaan. Kekurangannya itu pemrograman lebih kompleks. Terus ada PIC16F877A adalah mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC16 yang sangat populer di dunia pendidikan dan industri. Skala kecil karena stabil, mudah didapat, dan dokumentasinya lengkap. Nah, ini spesifik utamanya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Terus ada PIC18F450 merupakan mikrokontroler 8 bit dari keluarga PIC18, namun dengan fitur jauh lebih canggih dibandingkan PIC16F877A. Seri ini populer karena mendukung USB 2.0 sehingga sangat sering dipakai untuk perangkat yang terhubung ke komputer. Spesifikasi utamanya itu arsitektur NHRISC 8 bit, clocknya hingga 8 MHz, pil flash memorinya itu 38 2 KB, RAM-nya 2 KB, EEPROM-nya 256 byte, ion pin 35. Nah, terus di mikrokontroler RM Cortex M, contoh seri STM32F103, STM32F407. Kelebihannya yaitu performa lebih tinggi, fitur lengkap, DMA ADC tinggi. Kekurangannya yaitu kurva belajar lebih sulit. Terus ada STM32F103, yaitu
adalah mikrokontroler berbasis ARM Cortex M3 yang sangat populer, terutama pada board Bluepill. Mikrokontroler ini digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan performa tinggi namun tetap hemat daya. Spesifikasi utama core ARM Cortex M3 32-bit clock hingga 72 MHz, flash memori 16 KB sampai 128 KB tergantung varian. RAM-nya itu 6 KB sampai 20 KB. IO pin 32 sampai 51 pin, fitur 12 sampai 12 bit. ADC-nya itu 16 sampai 16 channel atau 12 bit. DAC pada beberapa varian. Nah, terus ada STM32F407 adalah mikrokontroler ARM Cortex M4 dengan unit floating point FPU dan kecepatan sangat tinggi. Banyak digunakan dalam aplikasi audio processing, robotika tingkat lanjut, sistem industri, dan sistem real time. Spesifik utama core ARM Cortex M4 F32 bit dengan FPU clock hingga 168 MHz, flash memori sampai 512 KB sampai 1 MB, RAM-nya 12 KB, IO pin-nya hingga 150 pin. Betul. Di sini ada mikrokontroler 8051. Contoh serinya itu AT89S51, AT89C2. Kelebihannya itu sederhana untuk pembelajaran, terus kekurangannya teknologi lama. Terus ada AT89S51 adalah mikrokontroler 8 bit buatan Atmel, sekarang Microchip, yang kompatibel penuh dengan arsitektur Intel 8051. Mikrokontroler ini banyak digunakan untuk aplikasi pembelajaran, kontrol sederhana, hingga sistem otomatis kecil. Ini fitur-fitur utamanya, ada memori flash, ada RAM internal, ada EEPROM, ada timer, ada UAS, ada interpret, ada kecepatan. Terus ada AT89C52 adalah pengembangan dari AT89S51 dengan peningkatan kapasitas memori flash dan fitur tambahan, tetap mengusung arsitektur 8051. Fitur utama memori flash 8 KB 2 kali AT89S51, RAM internalnya yaitu 25 sampai 6 byte lebih besar. EEPROM-nya itu tidak tersedia, timer 3 times lebih banyak daripada 2 pada AT89S51 besar. Ada interpret 8 sumber kecepatannya hingga 8 sampai 24. Terus ada mikrokontroler SP-nya WiFi terintegrasi murah, SP32 WiFi tambah Bluetooth 32 bit, perform tinggi, cocok untuk iOS dan smartphone. Nah, ini adalah gambar mikrokontroler SP8266 atau SP32. Di sini ada SP8266 adalah mikrokontroler WiFi yang sangat populer karena harga murah, mudah diprogram, dan hemat daya. Banyak digunakan pada iOS skala kecil, terutama CPU, WiFi, flash, GPIO, ADC, PWM, protokol, mode WiFi stand. Terus ada SP32. SP32 adalah versi lebih canggih dari SP8266 dengan dual core, Bluetooth, GPIO lebih banyak, serta fitur sensor internal. Fitur utamanya CPU dual core TCL, Bluetooth, GPIO 24 pin, ADC, DAC 2 ya. Terus ada mikrokontroler MSP430 adalah keluarga mikrokontroler 16 bit yang dibuat oleh Texas Instruments, terkenal dengan ultra low power. Banyak digunakan pada sistem sensor berbasis baterai, wearable device, media cell device, alat ukur meter, aplikasi yang membutuhkan yang daya super rendah. Terus ada mikrokontroler MSP430, filter utamanya ada arsitektur 16 bit, instruktur sederhana dan efisien, eksekusi cepat dengan konsumsi daya minimal. Terus ada ultra low power, memiliki beberapa mode hemat, ada active mode, LMP terus ada yang clock, sistem fleksibel, internal, kristal eksternal, berfungsi
dan ada memori flash 1 KB, RAM-nya 128B sampai 18 KB perangkat internal tergantung seri yang mendukung. Terus kesimpulan masing-masing jenis mikrokontroler karakteristik kelebihan dan penggunaan khas sesuai kebutuhan. Mikrokontroler APR ini contohnya Atmega 328 Atmega mudah diprogram, cocok untuk pemula dan program hobi, hingga fitur cukup lengkap, hemat daya dan harga murah. Keterbatasan clock kreatif rendah, tidak cocok aplikasi berat. Kalau mikrokontroler pitch itu banyak digunakan di industri dan pendidikan, perangkat analog kuat, 18 lebih modern, memiliki USB dan kecepatan lebih tinggi. Pitch, kesimpulannya pitch cocok untuk aplikasi industri skala kecil menengah yang membutuhkan dan keadaan. Terus ada RAM Cortex, performa sangat tinggi, banyak preferensi canggih, cocok untuk sistem real time, robotik, pengolahan sinyal, dan STM32 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi profesional dan industri yang memerlukan performa tinggi. Terus ada mikrokontroler 851, salah satu arsitektur tertua dan banyak aplikasi di dunia pendidikan, mudah dipahami dan sistem konsep dasar mikrokontroler, fitur sederhana dan kecepatan rendah. 8051 ini cocok sebagai mikrokontroler dasar untuk belajar arsitektur, namun kurang sesuai untuk aplikasi modern. Terus ada mikrokontroler XP8266 dan XP32, WiFi murah dan hemat daya untuk prototipe IoT sederhana. Terus sangat lengkap, unlimited besar dan mudah diprogram melalui kesimpulannya. ASMP8266 ini atau SMP328 adalah pilihan terbaik untuk aplikasi IoT karena konektivitas virus bawaan dan performa yang kuat. Terus ada mikrokontroler ultra low power, konsumen daya sangat rendah, analog proses tinggi, cocok untuk sensor variabel, device, alat medis, meeting, performa modern. Kesimpulannya itu MS4830 sangat ideal untuk perangkat berbasis baterai yang harus bertahan bertahun-tahun. Dari seluruh jenis pemula pendidikan IoT. Mungkin saja dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.